Jadi bisa saja berkumpul pada diri seseorang, ia sebagai teolog, sebagai filosof, dan sebagai ahli. Dan itu nampak di dalam diri Mullah Sadra. Mullah Sadra misalnya mensyarah hadis-hadis di kitab Usul Kafi. Ya, jadi Mullah Sadra juga seorang muhadits. Ya, Mullah Sadra juga membuat tafsir Al-Quran dengan berbagai warna di dalam tafsir itu, pendekatan misalnya tafsir bentuk umum, kemudian secara filsafat dan secara irfan. Jadi betul-betul Mullah Sadra itu seorang istilahnya sosok yang menyatu pada dirinya, teolog, filosof, ahli, mufassir, muhaddis, dan lainnya. Yang kita kadang melihat ada fenomena kalau filosof mendiskreditkan teolog, beberapa mendiskreditkan filosof dan teolog. Sebenarnya ya ini bisa saja dilihat secara positif semuanya. Teolog pada tahap awal ya karena kadar argumen yang dibutuhkan ya sekadar kebutuhan teologis. Filosof demikian juga. Tapi filosof bisa saja berakhir pada arif. Nah, sekarang kita sedikit meninjau khurafat. Nah, sebenarnya begini, jadi kita punya pembahasan ini karena kita sudah memutuskan meninjaunya secara lebih rinci pembahasan ini, maka kita tidak hanya langsung meninjau pandangan khurafat. Meskipun pekan lalu kita sudah membahasnya, cuma karena suara waktu itu tidak bagus keluar, waktu itu saya sendiri dengar kasih rekamannya, sama sekali tidak bisa ini diambil manfaat daripada penjelasan-penjelasan yang ada, maka kita mencoba mereviewnya dan kita melihat juga bagaimana pandangan teolog sebelumnya dan filosof baru kita masuk ke berapa. Nah, makanya ini mungkin masih ada sesi berikutnya. Ya, maafkan, masih ada sesi berikutnya pembahasan kita. Nah, sebelum kita menjelaskan pandangan berapa terhadap masalah Amrun bin al-Amrain ini, maka ada beberapa istilahnya hal yang perlu kita lihat. Tadi sudah saya syaratkan itu tidak menjadi ujian kembali, maksudnya beberapa misalnya orang di luar daripada penggiat irfan, penelaah irfan memandang beberapa sebagai penganut Jabariyah, dan demikian juga sebagian penelaah irfan tetap memandang pandangan irfan itu adalah pandangan Jabariyah, seperti misalnya tadi Afifi dari Mesir dan Jahongiri dari Iran. Saya cari pembahasannya. Kali ini saya membawakan bahannya berteks bahasa Persia. Ya. Jadi pertama kita bisa menelaah bahwasanya khurafat mempunyai pandangan tentang ayat sabitah yang sudah kita bahas secara panjang. Apa itu ayat sabitah? Nah, yang mana bahwasanya
semua maujud-maujud itu mempunyai ada disebut dengan suar murtasimah, yaitu gambaran-gambaran dan ide-ide yang terlukis dalam hasrat ilmiah. Di mana hasrat ilmiah ini bisa disebut dengan zihn Tuhan, yakni akal Tuhan. Ini hanya istilah saja. Nah, yang mana gambaran-gambaran tersebut disebut dengan beberapa, yaitu ayan sabita. Dan ini berbeda dengan suar murtasimah, pandangan peripatetik, filsafat peripatetik. Nah, Urapa di samping berbicara tentang gambaran-gambaran maujud-maujud tersebut secara detail di dalam hasrat ilmiah, yang mana wadahnya itu adalah di ta'ayyun, ya, di ta'ayyun, maka mereka juga punya pandangan bahwasanya semuanya itu juga mempunyai kehadiran dan keberadaan di ta'ayyun pertama. Jadi hasrat ilmiah itu ta'ayyun fani, kemudian tempatnya terjelma ayan sabita itu. Tetapi ayan sabita juga ini pada hakikatnya mempunyai bagian kewujudan di ta'ayyun pertama. Yang mana ta'ayyun pertama merupakan makam ahadiyah. Nah, di makam ahadiyah ini setiap maujud, setiap entitas atau setiap sesuatu mempunyai bagian kewujudan dalam wujud mutlak hak subhanahu wa ta'ala. Semuanya dalam bentuk tenggelam di dalam ta'ayyun pertama tersebut. Kehadirannya dalam bentuk tenggelam. Jadi seperti ini sebenarnya kalau kita mau mengibaratkan pada manusia. Ya. Jadi kita ini sebenarnya di dalam diri kita itu tenggelam semua ilmu pada diri kita. Jadi tenggelam semua ilmu itu pada diri kita. Dan di dalam ketenggelaman semua ilmu itu pada diri kita, semuanya itu menyatu. Ya. Jadi kita tidak, misalnya ketika dia tidak terungkap, ya, semuanya itu menyatu pada diri kita, tenggelam pada diri kita. Yaitu hakikat nafs kita itu yang basit, yang simple itu semua multiplicitas ilmu pengetahuan itu tersatukan di situ, tenggelam. Ya, tidak ada kemunculan. Nah, kemudian ketika kita misalnya mengkonsepsikan setiap ilmu-ilmu dalam masing-masing ilmu itu, kan beragam ilmu, ada ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu filsafat, ilmu logika, ya, dengan keragaman semua ilmu-ilmu itu, ya kita mengkonsepsikan misalnya dalam bentuk wujud zihni kita, wujud mental kita, maka semuanya itu terurai, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bahwa ini kelompok ilmu logika, ini kelompok ilmu filsafat, ini kelompok ilmu matematika, ini kelompok, ya seperti itu, ya. Nah, nanti pada tahap selanjutnya dia bertajalli keluar, terungkap misalnya lewat berbicara, kita mengucapkan semuanya itu. Jadi dia terjelma. Nah, semuanya segala sesuatu itu dia mustahlak, yakni mustahlak itu artinya halik, yakni hancur, yakni tenggelam, ya, pada hakikat hak subhanahu wa ta'ala di ta'ayyun pertama, yaitu bukan di makam besar, tapi di ta'ayyun pertama. Berikutnya yang perlu kita pahami,
di dalam pembahasan Irfan ada yang disebut dengan tabi'iyat ilm minal ma'lum, yaitu ilmu kita itu mengikut terhadap ma'lum. Ya. Kalau kita terjemahkan, kepengikutan ilmu dari ma'lum. Yani apa yang kita ketahui itu sebenarnya ia mengikut pada ma'lum. Yani ma'lumlah yang ada yang kemudian pengetahuan kita mengikut kepadanya. Ini saya lihat waktu sudah 21.42, sudah hampir jam 10. Ya. Nah, kurang Pak, di dalam permasalahan ilmu hak subhanahu wa ta'ala, ia mempunyai suatu bentuk konsep yang disebut tadi secara bahasa Persia disebut sebagai tabi'iyat ilm az ma'lum. Ya, tabi'iyat ilm az ma'lum. Artinya kepengikutan ilmu dari ma'lum. Artinya ilmu itu mengikut kepada ma'lum. Artinya yang ada itu adalah yang diketahui itu. Nah, ilmu kita mengikut kepada yang ada tersebut. Ya, jadi bukan berarti ilmu kita berbeda dengan yang ada tersebut. Jadi apa yang ada itu ya sesuai dengan itu ilmu kita. Dia mengikut dengan ma'lum. Itu maksudnya. Nah, ilmu hak subhanahu wa ta'ala terhadap maujud-maujud ya mengikut pada ma'lum. Dengan makna bahwasanya ilmu hak subhanahu wa ta'ala tidaklah menentukan, tidaklah menetapkan kondisi-kondisi dan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi pengetahuan kita itu tidak menentukan ya kondisi-kondisi dan perbuatan-perbuatan sesuatu. Bahkan maklum Tuhan. Maksudnya yang diketahui Tuhan yang tidak lain adalah ain thabit hamba, yaitu entitas tetapnya hamba serta kondisi-kondisi dan keniscayaan hamba atau tuntutan hamba. Nah, itulah semua yang membentuk ilmu Tuhan. Jadi ilmu Tuhan itu mengikut kepada entitas tetap hamba. Yang mana entitas tetap hamba itu ya tergambarlah kondisi-kondisi, tergambarlah potensi, tergambarlah keniscayaan-keniscayaan, tergambarlah daya terima sang hamba itu sendiri. Karena itu ilmu hak subhanahu wa ta'ala terhadap maujud-maujud itu berasaskan permintaan-permintaan, tuntutan-tuntutan, dan kondisi-kondisi daripada entitas mereka yang juga kita sebut itu arketip. Ya. Nah, dengan kata lain, hak subhanahu wa ta'ala ilmunya itu terhadap maujud-maujud sebagaimana maujud-maujud itu sendiri keberadaannya. Ya. Dan ilmu hak subhanahu wa ta'ala ini tentunya secara azali. Ya. Jadi di dalam ilmu Tuhan kan tidak ada perubahan. Ya. Tidak seperti kita ini kan ilmunya terdapat perubahan. Hari ini ilmu kita misalnya kualitasnya sedikit, kualitasnya demikian, besoknya kualitasnya bisa bertambah. Ya. Kualitasnya semakin meningkat. Tapi ilmu Tuhan tidak ada pertambahan, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Ya. Ilmu Tuhan bersifat azali.
Nah, inilah kan kritikan Imam Ghazali kepada filosof sampai salah satu di antaranya penyebabnya ia mengkafirkan apa istilahnya filosof, karena menurutnya filosof itu punya pandangan bahwa Tuhan itu tidak mempunyai ilmu kepada yang partikular. Kenapa? Karena filosof sebelumnya memandang kalau ilmu Tuhan punya atau berhubungan dengan yang partikular, kan ini partikular selalu mengalami perubahan, ya. Dalam realitas individual ini, partikular ini, setiap entitasnya mengalami perubahan. Ya. Kalau mengalami perubahan, berarti ilmu Tuhan juga mengikuti perubahan yang ada. Ya, jadi seperti itu ininya anggapannya Imam Ghazali kepada filosof. Ya, jadi kalau seperti itu Tuhan kurang, Tuhan tidak sempurna, dia mempunyai kekurangan pengetahuan dan akan mengalami pertambahan dan penyempurnaan pengetahuan. Ya, aku lihat. Nah, jadi ilmu Tuhan adalah tentunya azali dan ilmu Tuhan itu berkaitan dengan entitas tetap. Jadi di sini sebenarnya tidak ada lagi pertanyaan tentang apa itu entitas tetap, karena kita sudah selesai pembahasannya. Entitas tetap baru masuk pada pembahasan ini. Dan entitas tetap ini ya dia nanti yang akan menemukan penjelmaan atau perwujudan dengan seluruh keniscayaan-keniscayaannya, tuntutan-tuntutannya, permintaan-permintaannya, serta potensi-potensinya dan daya terimanya tanpa terjadi sedikit pun pengurangan. Jadi apa yang terlukis di dalam zihn Tuhan, mental Tuhan, ya. Apa yang terlukis di dalam zihn Tuhan, maka di alat realitas itu juga lah yang akan menjelma di alam eksternal tanpa sedikit pun pengurangan terhadapnya. Makanya apa yang Hak Subhanahu wa Ta'ala secara azal mengetahuinya dan berhubungan dengannya, pengetahuannya, maka itu juga yang akan menjelma di alam eksternal. Dan ilmu Hak Subhanahu wa Ta'ala selamanya akan terjelma nanti di eksternal. Dan tidak ada jalan kejahilan kepada Tuhan. Jadi tidak ada jalan ketidaktahuan pada Tuhan. Kan ada ungkapan seperti ini. Ada dinisbahkan kepada namanya khayyam. Jadi khayyam ini sendiri banyak. Ada khayyam teologi, ada khayyam apa istilahnya filosof, ada khayyam penyair, tetapi kita tidak tahu ini khayyam yang mana, yang sesuai dengan saya baca, tidak ditahu itu khayyam siapa. Nah, ini khayyam punya ungkapan seperti ini, saya minum minuman keras ini karena sejak azal sudah ada ketetapan pada Tuhan, di dalam ilmu Tuhan. Jadi ini yang Tuhan. Orang akan terjebak pada jawabannya. Jadi saya minum khamar ini, saya minum minuman memabukkan ini karena ini sesuai dengan yang ada di dalam ilmu azali Tuhan. Kalau saya tidak minum khamar, maka ilmu Tuhan secara azal berganti menjadi jahil. Jadi seperti itu. Ini ungkapan si Khayyam. Ya, di sini bisa kita lihat tinjauannya adalah determinisme, adalah jabariyah. Yakni dia terpaksa minum karena harus cocok dengan ilmu Tuhan yang asal itu. Ya.
Nah, jadi berasaskan tinjauan tersebut bahwasanya ilmu hak subhana itu mengikut pada ma'lum. Dan selamanya ma'lum hak subhanahu wa ta'ala itu akan terjelma, akan mendapatkan penjelmaan. Karena pada hakikatnya alam eksternal itu tidak lain adalah kemendetailan ayan sabita itu sendiri. yakni penjelmaan secara detail ayan sabita beserta tentunya dengan berbagai permintaannya, tuntutannya, kelazimannya, keniscayaannya, serta potensi dan kapasitasnya. Jadi berapa dengan menerima ilmu asalin hak subhanahu wa ta'ala terhadap berbagai eksistensi, dan salah satu diantaranya adalah perbuatan-perbuatan sang hamba. Nah, dia berupaya memecahkan permasalahan ikhtiar itu dengan pendekatan mengikutnya ilmu Tuhan kepada ma'lum. Yang mana ma'lum itu sendiri tidak lain adalah entitas-entitas tetap. Sementara sesuai dengan pembahasan kita terhadap permasalahan entitas-entitas tetap, yaitu alam ide atau bukan alam ide Tuhan, bahwasanya setiap sesuatu yang menjadi mazhar nama-nama itu yang menjadi mazhar sesuai dengan permintaannya, sesuai dengan tuntutannya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kapasitasnya. Dan inilah nanti yang akan terjelma di alam eksternal tanpa sedikit pun pengurangan dari wujudnya di alam ide. Saya kira sekian dulu kita punya pembahasan. Karena waktu sudah hampir habis, kita tutup saja dulu. Jangan ada pertanyaan, karena kalau pertanyaan ada berat pertanyaannya, kita menghindar dulu pertanyaan, kita menuntaskan dulu pembahasan. Mari kita cerna apa yang kita bahas ini, ya. Nah, sejauh apa nanti Bapak bisa menuntaskan pembahasannya dengan pendekatan ayan sabita ketimbang filosof dan teolog. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menggelitik Ustadz pembahasan malam ini, dan banyak hal yang bisa tercerahkan jujur Ustadz dari apa yang dibahas pada malam hari ini. Ya, seperti tadi juga yang disampaikan oleh Ustaz Samsunar, mohon maaf kepada Ibu dan Bapak juga mengingat waktu yang sudah hampir jam 10 malam. Maka pertanyaannya dipending dulu, insya Allah nanti pada pembahasan lanjutan dari Amrun Bainal Amrain ini baru mungkin bisa bertanya, insya Allah. Oleh sebab itu, terima kasih banyak kepada Ustaz Samsunar yang sudah memberikan materi yang menurut saya ini sangat tercerahkan dan sungguh sangat menggelitik Ustaz. Begitu juga kepada Ibu dan Bapak yang senantiasa mengikuti ngaji virtual ini bersama bagian dari Institut. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pembahasan Senin depan, insya Allah Senin malam depan pada pembahasan Amrun Bainal Amrain berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.